Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tobacco mosaic virus atau virus TMV yang terdapat pada tanaman tembakau. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Winnie, Aprilia Trisnadianti, Siti Nur Aziza, Novi Nur Fitriani, Muhammad Radif Ashabi, Kiki Hidayati, dan juga Maratu Salihah. Yang akan dijelaskan dalam PPT ini yaitu ada 6 hal, yaitu yang pertama mengenai definisi dari tanaman tembakau. Di sini dijelaskan bagaimana tanaman tembakau tersebut. Yang kedua yaitu nilai ekonomi tanaman. Di sini dijelaskan bagaimana nilai ekonomi dari tembakau itu sendiri. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi akibat penyakit virus mosaik atau tobacco mosaic virus. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan mengenai bioekologi patogen dari virus TMV atau tobacco mosaic virus. Setelah itu, yang keempat yaitu langkah-langkah pengendalian atau upaya pengendalian dari penyakit virus tersebut. Apa saja yang akan dapat dilakukan untuk menghindari tanaman tembakau agar tidak terserang dari virus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan juga sitasi yang dikumpulkan dari beberapa sitasi. Oke, selanjutnya masing-masing bab akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri. Selamat menyaksikan. Saya Novi Nur Fitriani, NPM 20 akan menjelaskan tentang tanaman tembakau. Tanaman tembakau atau Nicotina tabacum adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman. Tanaman tembakau merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang, yaitu sebagai bahan baku rokok. Tembakau telah lama digunakan sebagai enteogen di Amerika. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Dalam bahasa Indonesia, tembakau merupakan serapan dari bahasa asing. Bahasa Spanyol, tabaco, mengacu pada gulungan-gulungan daun pada tanaman ini. Dan bahasa Arab, tabak, yang berarti tanaman dari berbagai jenis tumbuhan. Biasanya, penyakit pada tanaman tembakau disebabkan oleh virus, yaitu virus mosaik tembakau atau tobacco mosaic virus. TMV ini menulari tanaman tembakau secara mekanis melalui dinding sel yang pecah, lalu bereplikasi dan menyebar ke sel-sel tetangga melalui plasmodesmata. Nama saya Muhammad Radif Ashabi, NPM 1902501005, akan menjelaskan tentang nilai ekonomi tembakau. Tembakau atau Nicotina tabacum merupakan salah satu komoditas perkebunan dan perdagangan yang penting di Indonesia. Produk umum atau utama yang dipasarkan di Indonesia adalah daun tembakau ataupun rokok. Industri tembakau Indonesia mengalami kenaikan perkembangan seiring meningkatnya angka perokok di Indonesia. Kebiasaan merokok di Indonesia sendiri telah populer sejak abad ke-16. Industri rokok di Indonesia tumbuh dengan pesat. Dari semula hanya industri rumah tangga menjadi industri berskala besar nasional dan multinasional. Sejalan dengan itu, industri rokok juga telah berperan dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang penerimaan melalui cukai. Tumbuhnya industri rokok di Indonesia diikuti dengan terbukanya lapangan kerja di Indonesia dan sumber pendapatan masyarakat serta perekonomian daerah. Komoditas tembakau dan produk-produk turunannya merupakan produk pertanian bernilai tinggi. Dari aspek ekonomi, tembakau merupakan sumber pendapatan petani, penerimaan pemerintah dari dalam negeri, dan menciptakan dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, perindustrian tembakau di negara maju mengalami penurunan dalam ekonomi.
Dalam perdagangan internasional, komoditas tembakau dan rokok lebih banyak menguras daripada menghasilkan devisa negara. Berbeda dengan negara berkembang, di mana konsumsi akan tembakau berkembang meningkat dengan laju yang lambat. Terlepas dari stigma buruk tentang rokok dalam ilmu kesehatan, daun dan batang pada tanaman tembakau memiliki kandungan unsur-unsur yang baik dikonsumsi manusia, yaitu protein, gula, minyak eter, nitrogen, fosfat, dan kalium, yang jika diolah menjadi produk, bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Kandungan protein dalam tembakau lebih banyak dibandingkan kedelai dan mempunyai kualitas yang sama dengan protein air susu mamalia. Produk sisa dari proses pengolahan atau ekstraksi protein atau gula dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik tanaman. Dengan hal ini bisa diharapkan terciptanya produk non-rokok dari tumbuhan tembakau yang mendukung kesehatan manusia. Atau gula dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik tanaman. Dengan hal ini bisa diharapkan terciptanya produk non-rokok dari tumbuhan tembakau yang mendukung kesehatan manusia. Nama saya Windy Aprilia Tisnadianti, NPM 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerugian ekonomi yang paling dominan yang ditimbulkan oleh adanya virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus pada tanaman tembakau. Yang pertama, yaitu menurunkan kualitas tembakau. Hampir 60% penurunan produktivitas tembakau ini menurun. Dan sedangkan besarnya kerugian tergantung jenis tembakau dan waktu terjadinya infeksi. Yang kedua, ukuran daun menjadi lebih kecil, cenderung keriting, bentuk daun tidak rata dan rapuh. Yang ketiga, warna daun tidak merata, ditandai dengan adanya bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mozaik atau belang. Mutu daun juga berkurang, walaupun tidak menyebabkan tanaman tembakau tersebut mati. Yang keempat, elastisitas daya bakar menurun. Yang kelima, setelah dihisap, rasa tembakau menjadi pahit. Nama saya Kiki Hidayati, NPM 6. Selanjutnya adalah bioekologi patogen. Bioekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. TMV atau Tobacco Mosaic Virus merupakan salah satu virus yang stabil terhadap panas dan memiliki titik aktivasi panas hingga 93 derajat Celcius dalam cairan perasan tanaman. TMV atau Tobacco Mosaic Virus yang menginfeksi tanaman tembakau berisi 4 gram virus per liter cairan perasan tanaman. Dan virus ini masih infektif walaupun telah diencerkan dengan perbandingan 1:1 juta. Virus menjadi tidak aktif setelah 4-6 minggu berada dalam cairan biasa. Namun, pada cairan perasan, virus yang bebas bakteri atau steril bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Dan virus pada daun terinfeksi yang dikeringkan di laboratorium bahkan bisa bertahan lebih dari 50 tahun. TMV atau Tobacco Mosaic Virus ini merupakan jaringan sel yang hidup. Virus ini menginfeksi tanaman melalui luka. Bagian tanaman yang rentan jika kontak dengan virus ini maka akan segera terinfeksi. Tobacco Mosaic Virus bisa bertahan selama berbulan-bulan pada tanah bekas penanaman, di air, dan tanah yang ada di hutan. Sejumlah strain TMV pada tanaman obat-obatan telah diuraikan hampir di seluruh dunia, di mana virus ini dapat dibedakan dari yang lainnya melalui reaksi inangnya, tetapi tidak pada tanaman tembakau. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Eliza, NPM 3. Di sini saya akan menjelaskan upaya penanganan dari TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Yang pertama yaitu pemilihan lahan. Di sini pemilihan lahan terhadap lahan bekas dari Tobacco virus ini sangat-sangat tidak dianjurkan, yaitu sebaiknya memilih lahan bekas yang tidak ada kaitannya dengan virus ini sehingga tembakau tidak dapat tertular. Yang kedua yaitu sanitasi. Ini yaitu membersihkan lahan dari bekas-bekas inokulan. Yang ketiga yaitu disinfeksi tangan pekerja. Jadi tangan pekerja itu harus bersih dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki lahan.
Kemudian selanjutnya yaitu varietas yang tahan. Varietas tahan di sini yaitu varietas yang tahan terhadap penyakit tembakau mosaic virus, sehingga tidak dapat menularkan terhadap tanaman-tanaman tembakau yang lain. Yang kelima yaitu rotasi tanam, baik tanaman inang maupun bukan inang. Jadi sehingga dapat memutus rantai virus dari tembakau virus ini. Yang keenam yaitu penyemprotan vektor dengan insektisida. Penyemprotan vektor dengan insektisida ini kurang efektif sebenarnya, apalagi dalam menekan populasi serangga. Namun ini merupakan cara terakhir dalam mengatasi TMV tersebut. Selain itu, yang terakhir yaitu pengendalian menggunakan susu skim dengan penyemprotan setiap sore hari sehingga menekan populasi serangga terhadap TMV dan juga dapat memutus rantai virus dari TMV tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Mar'atus Soliha akan melanjutkan dari penjelasan yang sudah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komoditas tembakau dan produk-produk turunannya merupakan produk pertanian yang memiliki nilai tinggi. Lalu dari aspek ekonomi, tembakau merupakan sumber pendapatan bagi petani dan menciptakan lalu menyediakan lapangan kerja, dan pada batang tanaman ini memiliki kandungan unsur-unsur yang baik dikonsumsi manusia, yang jika diolah menjadi produk bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu yang kedua, kerugian yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu menurunkan kualitas tembakau. Daun-daun menjadi tidak rata, rapuh, ukuran daun menjadi kecil dan cenderung mengeriting. Warna juga tidak merata, lalu daya bakarnya juga menurun. Lalu yang ketiga, tobacco mosaic virus ini diketahui salah satu virus yang memiliki stabil pada panas, lalu memiliki titik panas hingga 93 derajat dalam cairan perasan tanaman. Lalu virus pada daun yang terinfeksi pada kondisi kering masih mampu menginfeksi walaupun telah dipanaskan pada suhu 120 derajat selama 30 menit. Virus ini menginfeksi tanaman melalui luka dan dapat bertahan selama berbulan-bulan pada tanah bekas penanaman, di air atau di tanah dalam hutan. Lalu yang keempat, upaya yang dapat dilakukan adalah pemilihan lahan, sanitasi, disinfeksi tangan pekerja, menanam varietas yang tahan, rotasi dengan tanaman yang bukan inang, penyemprotan vektor dengan insektisida, dan bisa dengan susu skim dengan cara menyemprotkan pada sore hari serta pembersihan gulma. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tobacco mosaic virus yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya dan dibagi menjadi beberapa bab. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sekian.